Salam, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mendengar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin belajar bersama-sama firman-Mu. Bukalah pintu hati kami supaya apapun yang kami akan pelajari pada hari ini dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 di bawah tajuk Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tema kita sepanjang bulan ini masih di bawah tema kekudusan, dan subtema pembelajaran kita pada minggu ini mempertahankan kekudusan hidup. Nah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin membacakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya bacakan di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hidup dalam kekudusan. Dan minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang mempertahankan kekudusan hidup. Jadi apabila kita mau hidup dalam kekudusan, maka kita harus mempertahankannya supaya hidup kita senantiasa terpelihara di dalam hidup kita sehari-hari. Teks pembacaan kita pada hari ini sebenarnya ditulis oleh Paulus secara khusus kepada Timotius supaya Timotius tetap memelihara kekudusan hidupnya dengan cara mempertahankannya untuk menghadapi para pengajar palsu atau para penyesat. Jadi tanpa membuang masa, mari kita sama-sama belajar apakah itu mempertahankan kekudusan hidup melalui pandangan di dalam teks kita pada hari ini. Teks pembelajaran kita pada hari ini jelas menyatakan bahwa mempertahankan kekudusan hidup adalah sangat penting di dalam hidup kita. Mengapa penting? Karena kita ini seperti surat kabar Kristus yang selalu dibaca orang di sekitar kita. Oleh itu kita harus mempertahankan kekudusan hidup supaya masyarakat di sekitar kita membaca cara hidup kita seperti surat kabar Kristus yang baik dan bukan seperti surat kabar yang buruk. Di ayat 12, Paulus menyampaikan beberapa hal kepada Timotius sebagai panduannya di dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan harus mempertahankan kekudusan hidup melalui 5 perkara ini. Pertama, Paulus menyentuh tentang teladan hidup dari segi percakapan. Kedua, tentang tingkah laku. Ketiga, tentang kasih. Keempat, tentang kesetiaan. Dan yang kelima, tentang kesucian. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-12, saya bacakan sekali lagi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu,
dan dalam kesucian-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat 12 ini cukup memberikan kita panduan untuk mempertahankan kekudusan hidup bagi menghadapi apapun yang menyesatkan kita, seperti yang dinyatakan oleh Paulus kepada Timotius di ayat sebelum ayat 1 sehingga ayat yang ketiga. Oleh itu kita sebagai orang percaya, marilah kita mempertahankan kekudusan hidup berdasarkan 5 perkara yang disampaikan oleh Paulus di ayat 12 ini. Nah, sebagai kesimpulan, saya tidak mau memperpanjangkan perkongsian kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya pikir apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam teks pembelajaran kita pada hari ini masih berlaku sampai hari ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama mempertahankan kekudusan hidup tanpa kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang membawa kita kepada ketidakkudusan. Jadi kita sebagai orang percaya yang tetap mempertahankan kekudusan hidup, saya pikir kita juga perlu seperti Paulus yang tetap mengingatkan Timotius dalam hal menjaga dan mempertahankan kekudusan hidup berdasarkan teladan percakapan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dan apa yang disampaikan Paulus ini sudah pasti teladan daripada Kristus yang selalu mengajar kita tentang kebaikan yang membawa kepada kekudusan atau kesucian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.